Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, baik yang di sini di rumah ini maupun yang ada di rumah-rumah jemaat masing-masing. Mari kita membuka Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Tepat di momen sengsara Tuhan Yesus, kita membaca Alkitab ini dengan perikop, yaitu di Taman Getsemani. Sekali lagi Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menghindari keramaian, menjaga jarak dengan orang, serta mengasingkan diri ke tempat sepi dan aman, merupakan sebuah sikap bijaksana. Paling tidak sikap tersebut dapat mengurangi dampak negatif atau resiko, atau dapat menghindarkan seseorang dari bahaya, dari ancaman terhadap kesehatan, terhadap diri, terhadap keselamatan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab secara jujur
bercerita kepada kita bagaimana Yesus beberapa kali dengan bijaksana harus mengasingkan dirinya ke tempat sunyi dan aman. Salah satu tempat di mana Yesus mengasingkan dirinya adalah Taman Getsemani. Sebagaimana dalam bacaan Alkitab pagi ini. Ada dua alasan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Yesus mengasingkan diri ke tempat sunyi, ke tempat yang tidak ada orang, ke tempat yang aman itu. Alasan pertama yaitu Yesus ingin menghindari ancaman. Yesus ingin menghindari ancaman. Kenapa? Karena Yesus menyadari belum waktunya untuk pergi kepada Bapa. Belum waktunya, belum saatnya ia mati. Nah, itu kita bisa baca dari Matius 12 ayat 14 dan 15. Saya baca untuk kita. Matius 12 ayat 14 dan 15a. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Kemudian kita juga mencari satu ayat lagi, yaitu di dalam Matius 14 ayat 13a. Sesudah Matius 14 ayat 13a, kita lihat. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Setelah Yesus mendengar bahwa Yohanes dibunuh oleh Herodes dan Herodes berikhtiar untuk membunuh dirinya, maka dia menyingkir, dia mengasingkan diri, dia tidak berkumpul dalam keramaian. Nah, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa Yesus harus mengasingkan diri ke tempat sunyi dan aman. Alkitab juga berbicara secara jelas bahwa alasannya adalah untuk berdoa kepada Bapanya. Kita bisa lihat di dalam Matius 5 ayat 15 dan 16. Saya baca untuk kita. Matius 5 ayat 15 dan 16. Injil Lukas. Lukas pasal 5 ayat 15-16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi ada dua kontradiktif. Yang pertama, orang banyak membutuhkan Yesus dan Yesus harus melayani orang banyak itu. Tetapi pada saat yang sama, Yesus memilih untuk menghindari orang banyak itu, untuk menjaga jarak dari orang banyak itu, untuk mengasingkan diri ke tempat sunyi. Untuk apa? Untuk dia berdoa kepada Bapanya. Saudara sekalian, kurang lebih dua alasan ini dapat kita pahami dengan baik. Khususnya di Taman Getsemani, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus telah melakukan banyak cara. Yesus tidak hanya mengasingkan diri dari dunia luar,
Tetapi dia juga menjaga jarak dari beberapa orang murid. Dia hanya membawa 3 orang murid ke tempat yang lebih dalam lagi di Taman Getsemani itu. Kelihatannya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sementara mengasingkan dirinya. Jelas Yesus sementara menjaga jarak. Tetapi untuk apa? Apakah untuk menghindari ancaman? Jelas tidak. Yesus tahu waktunya sudah tiba. Jadi kali ini bukan menghindari ancaman, tetapi untuk berdoa. Untuk meminta kesiapan, kekuatan dari Tuhan. Agar dia siap meminum cawan penderitaan, cawan kematian yang memang sudah ditetapkan bagi dia agar dia dapat menjadi juru selamat menebus dosa dari kita orang berdosa. Saudara sekalian, ini menunjukkan, ini berarti bahwa sebenarnya tidak ada tempat di dunia ini yang begitu aman. Tidak ada tempat di dunia ini yang begitu steril terhadap cobaan hidup. Tidak ada. Kita boleh mengasingkan diri, kita boleh mengamankan diri kemana saja, tetapi cobaan hidup tetap mengikuti kita. Kita boleh menghindari cobaan itu, tantangan tetap akan mengejar kita, akan datang. Lalu pertanyaannya, di mana tempat yang paling aman untuk kita berlindung, untuk kita mengamankan diri, mengasingkan diri? Jawabannya tidak lain adalah tempat yang paling aman, paling steril itu adalah tempat di mana kita mulai membuka hati kita. Tempat di mana kita mulai merendahkan diri kita. Tempat di mana kita mulai menyembah Allah, menghormati Allah, berdoa, minta kekuatan agar kuat dalam menghadapi cobaan kehidupan. Yesus tahu itu, karena itulah maka dia berdoa. Dan setelah dia berdoa, dia mendapatkan kekuatan. Sehingga dia katakan, Tuhan, saya siap untuk menerima cawan penderitaan ini. Dia siap untuk mati saat itu. Dia siap untuk menjadi korban penebus dosa saudara dan saya. Dia hanya merasa aman ketika dia berdoa. Ketika dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh menyerahkan kekhawatirannya, kegentarannya, kesedihannya kepada Bapa. Itulah sebabnya mengapa Yesus juga meminta para murid untuk tidak menjadikan pengasingan di Taman Getsemani sebagai kesempatan untuk menutup diri, untuk tidur-tiduran. Tetapi mestinya menjadi kesempatan untuk berbuka diri, membuka diri terhadap Dia, Allah yang hidup. Karena itu, saudara sekalian, menyimak keadaan kondisi akhir-akhir ini, terhadap kebijakan yang diambil untuk menjaga jarak, untuk menjadikan rumah sebagai tempat kita mengasingkan diri. Istilah orang lockdown home, lockdown house, atau seperti apa itu? Ini adalah langkah bijaksana
Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah ini menyelesaikan masalah? Ternyata tidak. Tantangan mengejar kita lewat apa? Lewat ketakutan. Akankah saya aman dari virus ini? Ataukah mungkin virus ini sudah ada dalam diri saya? Sehingga walaupun saya harus lockdown home, tetapi ketika masa inkubasinya tepat, bisa jadi kita adalah bagian dari virus itu, dan virus adalah bagian dari diri kita. Jadi saudara sekalian, rumah bukan tempat yang aman. Dalam artian masih ada tantangan, yaitu tantangan pikiran kita sendiri, tantangan diri kita sendiri. Kita bisa takut, kita bisa cemas, kita bisa khawatir. Suami saya keluar, apakah dia aman atau dia membawa virus masuk? Istri saya keluar, apakah dia aman ataukah dia membawa virus untuk saya? Kalau kita di rumah terus, siapa yang kerja untuk kita? Ada sejumlah cobaan, ada sejumlah tantangan yang mengikuti kita, termasuk di saat kita lockdown home, mengasingkan diri di rumah berhari-hari. Itu bukanlah perkara yang gampang. Tetapi saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita punya satu jawaban yang penting, di mana iman kita berkata bahwa Yesus hari ini sementara berkata kepada kita bahwa, Daud, jangan jadikan lockdown home sebagai kesempatan untuk menutup diri, tetapi jadikanlah lockdown home sebagai kesempatan untuk membuka hatimu lebar-lebar, merendahkan dirimu, menyembah Allahmu, berdoa kepadanya, minta kekuatan, minta kesanggupan untuk Anda sanggup menghadapi tantangan saat ini, dan pada jadwal Allah keluar sebagai pemenang. Karena itu dalam menghadapi cobaan yang serius, tidak ada pilihan lain. Kita harus mengambil sikap Yesus. Kita harus mengikuti apa yang Yesus katakan, yaitu bangun. Jadikan ini titik balik untuk merendah kepada Tuhan. Diri saya dan dirimu, kita semua tidak punya kekuatan hari ini obat untuk menangkal virus, untuk menyembuhkan dampak terpaparnya virus corona belum ditemukan. Bahkan Amerika Serikat, Israel, Rusia sekalipun belum ada. Artinya tidak ada kekuatan lain selain Allah. Allah kekuatan kita. Kita hanya dipisahkan dengan doa. Kita bisa tersambung dengan doa dan iman. Karena itu, jadikanlah kesempatan lockdown home sebagai kesempatan yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa bagi keselamatan diri. Mari kita berdoa bagi keselamatan gereja-gereja kita. Mari kita berdoa bagi keselamatan kota, tempat di mana kita ada. Berdoa bagi kebaikan Indonesia. Berdoa bagi dunia. Orang-orang yang sementara sakit. Kita berdoa bagi pemulihan kesembuhan. Kita berdoa bagi berakhirnya virus corona ini. Tetapi yang paling penting, minta kekuatan agar kita kuat, kita siap, kita sanggup menghadapi virus ini dan mengalahkan dia dan berhasil keluar sebagai pemenang. Maka
kita akan bersuka cita dan bersyukur pada saat yang Tuhan tetapkan untuk kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita dan memberkati kita semua. Amin.